Di samping itu, sakit hati Reles terhadap Sapphirus bersaudara makin menjadi-jadi setelah sang kekasih diculik dan diseret menuju lapangan terbuka oleh Meyer Sapphirus. Dan kemudian di sana sang kekasih dipukuli dan diperkosa. Dan balas dendam pun tak bisa terelakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sudi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang pembunuh bayaran memang selalu menarik untuk diceritakan menurut saya pribadi ya guys. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang seorang pembunuh bayaran yang berasal dari Amerika Serikat bernama Abraham Reles atau yang biasa disebut dengan Ed Kit Twist Reles guys. Abraham Reles sendiri berada di bawah naungan sindikat kejahatan nasional atau yang biasa disebut mafia yang bernama Murder Inc. Nah, geng Murder Inc ini sendiri berisi para pembunuh bayaran profesional yang memang terkenal pada masa itu guys. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Abraham Reles adalah putra imigran Yahudi Austria. Dia lahir di bagian Brownsville di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 10 Mei 1906. Ayahnya yang bernama Sam bekerja di salah satu perdagangan garment. Sampai suatu saat dia mengalami depresi hebat dan berhenti dari pekerjaannya tersebut. Diketahui pekerjaan terakhir ayahnya adalah menjajakan pisau di jalanan Brownsville, Amerika Serikat. Nama lengkap Ibrani formal ayahnya adalah Elkanah Ben Simon. Reles bersekolah hanya sampai kelas 8, kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah meninggalkan sekolah, ia mulai nongkrong di ruang biliar dan toko permen di sekitar Brownsville bersama dengan dua temannya yang bernama Martin Bugsy Goldstein dan Harry Pittsburgh Phil Strauss. Bersama kedua temannya inilah Reles akhirnya naik ke tampuk kekuasaan dalam kelompok yang secara konvensional dikenal sebagai Murder Inc. Abraham Reles sendiri bergabung dengan kelompok Murder Inc. pada tahun 1933. Saat itu, dia bertemu dengan Lepke, ketua dari Murder Inc. Dan Lepke melihat Reles adalah sosok yang bisa diandalkan. Dan sejak saat itulah karirnya dimulai dengan menjadi seorang mafia dan pembunuh bayaran. Sebagai seorang remaja yang bebas, membuat Reles seringkali melakukan aksi-aksi kriminal. Hal ini membuatnya seringkali keluar masuk penjara. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 1921 karena mencuri permen karet di mesin penjual otomatis. Akibat ulahnya tersebut membuatnya dikirim ke Children's Village di Dobbs Ferry, New York selama 4 bulan. Sebelum masuk menjadi anggota geng Murder Inc., ternyata Reles pernah bekerja untuk Sapphirus bersaudara guys. Dia melakukan kejahatan-kejahatan kecil untuk mereka. Akan tetapi, suatu insiden membuat hubungan Reles dan Sapphirus bersaudara merenggang. Pada suatu hari, Reles ditangkap oleh polisi karena suatu kejahatan yang dilakukannya untuk Sapphirus bersaudara. Reles ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di sebuah lembaga remaja New York bagian utara. Saudara-saudara Sapphirus gagal membantu Reles, mendorong Reles untuk merencanakan balas dendam kepada mereka. Setelah dibebaskan dari penjara, Reles dan temannya yang bernama Goldstein memasuki bisnis mesin slot di wilayah kekuasaan Sapphirus bersaudara. Melalui seorang koneksi bernama George DeVille, Reles dan Goldstein mampu membuat kesepakatan dengan penguasa kejahatan yang sangat berpengaruh pada masa itu yang bernama Meyer Lansky.
Kedua belah pihak makmur. Lansky bisa mendapatkan pijakan yang cukup besar di Brownsville, East New York, dan Ocean Hill. Sementara Reles mendapatkan dukungan yang dia butuhkan untuk menjaga bisnisnya dan supaya dirinya tetap hidup. Singkat cerita, bisnis mesin slot yang dijalani Reles dan kawan-kawan berkembang sangat pesat. Dan hal ini membuat Reles dan kawan-kawan masuk daftar sasaran Sapiros bersaudara. Di samping itu, sakit hati Reles terhadap Sapiros bersaudara makin menjadi-jadi setelah sang kekasih diculik dan diseret menuju lapangan terbuka oleh Meyer Sapiros. Dan kemudian di sana sang kekasih dipukuli dan diperkosa. Dan balas dendam pun tak bisa terelakkan. Abraham Reles yang pada saat itu sudah menjadi anggota Murder Inc. meminta bantuan sesama pembunuh Murder Inc. yaitu Frank Gasser Abandando dan Harry Happy Mayone. Kedua pembunuh itu dengan senang hati membantu Reles. Mereka berharap untuk membunuh Sapiros bersaudara dan mengambil alih beberapa operasi mereka. Dan akhirnya Reles berhasil menangkap Irving Sapiro. Reles menyeret Irving Sapiros dari lorong rumahnya ke jalanan. Reles memukul, menendang, kemudian menembak Irving berkali-kali, membuat Irving meninggal dunia. 2 bulan kemudian, Reles bertemu Meyer Sapiros di jalan dan membunuhnya dengan menembak wajahnya. 3 tahun telah berlalu. Akhirnya, Reles berhasil menculik saudara Sapiros yang terakhir, yaitu William Sapiros. William diculik dari jalanan dan dibawa ke tempat persembunyian geng. Sesampainya di sana, dia dipukuli sampai hampir mati, dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Canarsie, bagian dari Brooklyn, dan dikuburkan di sana. Sebelum geng itu selesai mengubur William, seorang pejalan kaki melihat mereka dan mereka harus melarikan diri dari tempat tersebut. Tubuh William Sapiros digali tak lama kemudian, dan setelah diotopsi, diputuskan bahwa dia telah dikubur hidup-hidup. Meski ukuran tubuh Reles tergolong kecil, akan tapi hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk melakukan tindak kekerasan yang sangat kejam, guys. Saat melakukan pembunuhan, senjata andalannya atau senjata favoritnya adalah alat pemecah es yang akan dia tancapkan melalui telinga korbannya dan tepat menancap di kepalanya. Reles menjadi sangat mahir menggunakan alat pemecah es ini, guys, sehingga banyak korban pembunuhannya diperkirakan meninggal karena pendarahan otak. Dan ada beberapa momen yang membuat Reles terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin, bahkan psikopat. Pada saat itu, di siang bolong, dia menyerang seorang pekerja di tempat pencucian mobil karena gagal membersihkan noda dari spakbor mobilnya. Dan di lain waktu, Reles membunuh petugas parkir karena gagal mengambil mobilnya dengan cukup cepat. Pada kesempatan lain, dia membawa seorang tamu ke rumah ibu mertuanya untuk makan malam. Ketika ibu mertuanya istirahat setelah makan, Reles dan anggota geng lainnya membunuh tamu tersebut dan kemudian memindahkan mayatnya. Menyadari bahwa dia menghadapi eksekusi jika terbukti bersalah atas banyak kasus pembunuhan yang dia lakukan, pada tahun 1940, Reles memilih menjadi informan pemerintah. Bahkan, ia berhasil membantu polisi mengungkapkan kasus pembunuhan yang tidak mampu mereka pecahkan. Beberapa di antaranya, Reles mengungkapkan kasus pembunuhan yang dilakukan bosnya sendiri, yaitu Lepke Buchalter, dalam pembunuhan pemilik toko permen Brooklyn Joseph Rosen. Lepke akhirnya dihukum dan dieksekusi karena kejahatan ini. Selain itu, Reles juga mengungkapkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Louis Capone, Mandy West, Harry Mayone, Harry Strauss, Frank Abandando, Irving Knedles, and the Plug Nitzberg, dan bahkan teman masa kecilnya sendiri yaitu Bugsy Goldstein. Semuanya kecuali Nitzberg akhirnya dihukum dan dieksekusi. Berikutnya, Reles menjadi saksi atas kasus Albert Anastasia yang pernah menjadi co-chief of Operation Murder Inc. Selama menjadi informan kepolisian, Reles mendapat penjagaan yang cukup ketat, guys.
Dia dijaga terus-menerus oleh detektif polisi di Half Moon Hotel di Pulau Koni. Hingga pada suatu hari, tepatnya di pagi hari pada tanggal 12 November 1941, Reles jatuh dan tewas dari jendela di kamar 623 Half Moon Hotel. Tampaknya, dia mungkin mencoba menurunkan dirinya ke jendela lantai 5 di bawahnya, menggunakan 2 spray yang diikat menjadi satu. Kemudian, diikat ke kawat sepanjang 4 kaki yang telah dipasang ke katup kamarnya. Akan tetapi, simpul kawat ke katup terlepas dan dia jatuh ke lantai 2 di luar ruangan. Dan surat kabar menjulukinya, "The Canary Who Could Sing But Could Fly." Dan keesokan harinya, 5 petugas polisi yang menjaga Reles dipecat. Kemudian Reles dimakamkan di pemakaman Old Mount Carmel di Glendale, Queens. Sorry guys, kalau bahasa Inggris saya belepotan. Ada spekulasi luas bahwa dia telah dilempar atau didorong keluar jendela dan ruangan telah diatur agar terlihat seperti dia mencoba melarikan diri. Akan tetapi, pada tahun 1951, juri agung menyimpulkan bahwa Reles meninggal secara tidak sengaja saat mencoba melarikan diri. Nah, itu dia guys sedikit rangkuman kisah tentang seorang pembunuh bayaran yang terkenal, sangat terkenal bahkan pada masa itu guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.